Di PPT itu ada tentang Tableo Reader kalau tidak salah. Jadi Tableo Reader itu apa sih sebenarnya? Tableo Reader itu sesuai dengan namanya teman-teman sebenarnya. Tableo Reader ya. Di belakangnya aja ada kata reader. Artinya teman-teman aplikasi Tableo Reader adalah dia aplikasi hanya untuk membaca file Tableo. Dia nggak bisa buat Tableo ataupun nggak bisa nge-save ya, tapi dia hanya bisa membaca file Tableo yang sudah kita buat. Jadi itu adalah inti dari aplikasi Tableo Reader. Jadi kalau teman-teman mau buat visualisasi, Tableo Reader ini tidak bisa kita pakai. Teman-teman bisa pakai Tableo Public atau Tableo versi desktop yang berbayar. Itu sedikit penjelasan ya tentang Tableo Reader. Kemudian di sini saya juga sudah cari-cari nih. Ternyata ada web yang bagus juga yang bisa teman-teman pakai untuk menjelaskan kategori visualisasi ya. Sebenarnya tadi di PPT sudah ada, cuma misalkan teman-teman butuh sumber tambahan, ini ada linknya, saya kirim lewat. Nah, jadi di sini kita juga bisa lihat, kira-kira kita butuh visualisasi untuk kasus apa? Apakah kasus comparison? Comparison ini perbandingan ya. Kemudian apakah datanya ini tentang waktu, tentang distribusi, keuangan, lokasi, proporsi, atau jarak? Nanti teman-teman bisa lihat, misalkan kita mau melakukan komparasi data, kita tinggal klik yang ini, lalu dia akan merekomendasikan visualisasi yang bisa kita pakai. Contohnya untuk komparasi kita bisa pakai area chart, bar chart, box chart, bullet chart, kemudian map chart, dan lain-lain. Dan juga kalau nggak salah, jika kita klik salah satu chartnya, dia akan ada, nah ini nih, ada penjelasannya, ada penjelasan singkatnya. Oke, itu dia teman-teman untuk link tambahan yang bisa teman-teman sampaikan ke student juga. Selain itu, kita langsung lanjut ke Tableo-nya saja. Nah, Tableo-nya di sini saya download yang versi public, yang versi gratis. Sebenarnya teman-teman juga bisa download yang versi desktop ya. Cuma dia berbayar dan juga trial 30 hari. Tapi nggak apa-apa, kita bisa pakai 1 bulan kok. Di sini, ini adalah tampilan awal yang tadi dijelaskan oleh Coach Haidar. Ini tampilan landing page-nya bisa kita bilang. Di sini kita tinggal pilih nih, data kita dari mana. Apakah data kita dari file statis, file yang tersimpan di komputer kita, atau dari file yang ada di internet ya. Kita juga bisa ngimport dari Google Drive. Tinggal pilih aja. Untuk datanya sendiri, saya sudah upload datanya di file recording. Teman-teman bisa download datasetnya di sana. Buka aja ya file recordingnya. IoT. Nah, kemudian teman-teman klik di pertemuan 7. Nanti di sini ada folder file penunjang. Nanti teman-teman bisa langsung download aja. Ada 2 ya. Ada datasetnya, kemudian ada gambarnya. Nanti kita juga bisa menyisipkan gambar ke dalam Tableo supaya tampilannya jadi lebih menarik. Untuk dataset sendiri di sini saya pilih yang simple aja teman-teman, karena kan di sini kita hanya membahas ya, kita hanya mengajarkan kepada student visualisasi yang simple tapi berguna dan bermanfaat. Jadi datasetnya kita nggak perlu yang susah-susah. Oke ya, siap. Sebentar coach. Nah, ini linknya silahkan dipakai aja untuk download. Selanjutnya kita tinggal mengimport data yang ada di folder ke dalam Tableo. Caranya bagaimana? Caranya ada 2. Pertama, teman-teman bisa download dulu datasetnya, kemudian nanti tinggal diimport berupa text file. Nanti tinggal diimport aja datasetnya. Cara kedua adalah dengan cara online. Teman-teman juga bisa ini ya, menyambungkan Google Drive ke Tableo. Pilih aja Google Drive atau Google Sheet, sama aja kok. Google Drive, kemudian nanti dia akan minta untuk login. Bebas ya, pilih aja emailnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke Tableo ketika sudah login. Di sini nanti dia akan mengeluarkan folder-folder yang ada di dalam Google Drive kita. Dia hanya bisa membuka folder yang public sifatnya, bukan folder yang belum pernah kita share. Dia hanya bisa membuka folder yang pernah kita share secara public. Di sini teman-teman tinggal ambil aja folder yang tadi, folder TOT. Nah ini ya, folder TOT. Kemudian teman-teman buka
file yang tadi, rekaman TOT, dan juga nanti tinggal di import datasetnya, file penunjang, dan Netflix CSV. Kita tunggu beberapa saat sampai dia membuka sumber data kita. Nah, ini dia teman-teman, ketika sumber data sudah diimport ke dalam Tableau, tampilannya akan jadi seperti ini. Seperti yang di PPT tadi. Teman-teman, di sini kita bisa lihat-lihat dulu datanya sebelum kita melakukan visualisasi. Kita bisa lihat ada table, ada kolom apa aja. Nah, kolom-kolomnya juga bisa kita lihat tipe datanya. Contohnya ABC ini dia kan tipe datanya string. Kemudian ada juga yang ini tipe data location ya. Ini longitude dan latitude nih. Kemudian ada juga tipe data ini ya, tipe data numerik, number. Ada tipe data tanggal juga, date, dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat juga ya isi dari file kita. Ternyata ada null juga di dalam sini. Berarti nanti ketika kita melakukan visualisasi, kita bisa menghilangkan nilai-nilai null juga. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ya ada field-nya bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. 12 field yang akan kita pakai. Dan ada 8.000 baris. Setelah datanya kita import ke dalam Tableau, barulah kita bisa melakukan visualisasi data. Dan caranya betul kata Coach Haidar, mirip sekali dengan Excel. Teman-teman tinggal klik bagian sini, bawah sini. Kita pindah ke sheet 1 dulu. Sheet 1 bagi sini ya. Bentar, agak nge-lag. Nah, ini adalah sheet 1. Sheet 1 ini bisa kita namakan, teman-teman. Namakannya bebas ya, mau apa aja. Misalkan di sheet 1 kita mau tahu berapa film yang sudah Netflix buat. Nah, jadi total film yang bisa kita namakan. Total film. Sebenarnya kan kalau untuk visualisasi data, teks itu termasuk visualisasi data juga ya teman-teman. Teks merupakan visualisasi data paling sederhana. Jadi kita bisa bikin sebuah teks yang mana teks tersebut bisa menunjukkan berapa jumlah film yang Netflix telah buat selama ini. Teman-teman di sini bisa drag and drop aja langsung title. Ini ya, title. Title ini kan berarti judul film ya. Kita akan menghitung judul filmnya. Title kita drag and drop bisa ke rows. Dan juga di sini ada rows dan kolom. Rows dan kolom ini teman-teman anggap aja seperti diagram Cartesius. Ada rows sama kolom. Ya, atau table ya sama aja, rows sama kolom. Rows itu kan berarti yang ke bawah gini. Columns itu yang ke samping. Ini kita juga bisa anggap sebagai diagram Cartesius. Rows itu yang di samping sini, sebelah kiri. Columns itu yang melintang. Oke, kita ulang. Saya akan drag and drop titelnya ini ke baris mungkin. Oke, kalau muncul ini kita pilih aja yang add all members. Nanti dia akan, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini adalah titel atau judul-judul film yang pernah Netflix buat. Lalu gimana cara kita menghitung semua ini? Kan kita mau tahu jumlah totalnya ya. Kita bukan mau lihat judulnya, tapi kita mau lihat jumlah totalnya berapa. Untuk begitu, teman-teman bisa menghitung judulnya. Ini bisa kita hitung. Caranya adalah teman-teman dengan cara klik di sini. Nah, di sini nanti akan muncul simbol segitiga ya, bagian ujung sini. Kita klik, lalu kita pilih measure, lalu kita pilih count. Nanti dia akan menghitung filmnya, count of title ya. Count distinct. Bentar, countnya count distinct atau count ini ya? Sama aja kayak. Count ini, atau teman-teman kita bisa pilih sum ya. Sum, kalau kita pengen jumlahin semua. Lalu kita sum, sebentar saya agak lupa juga nih sum di mana. Lalu kita pilih sum, atribut, measure, bukan. Format, bukan juga.
Nah, table calculation, ini table across different form, rank. Sebentar, saya agak lupa kayaknya deh. Kita ulang ya. Ini tinggal kita drag and drop kemari. Rows. Add all members. Lalu tinggal kita measure. Bukan di measure, sorry, tapi di mana ya? Saya juga agak lupa nih. Show filter. Analytics jangan-jangan. Box plot. Kita measure dulu jadi count. Coba kita tambah di atasnya kolom. Di sini juga kita tambah title ya. Kita measure juga di sini. Oke, kita dapat nih. Dapat ya. Ini adalah totalnya. Totalnya itu ada 8 ribuan. 8.807. Nah, itu untuk title ya. Mungkin kita sekarang tadi sudah melihat title, ada 8.800-an title. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam visualisasinya. Visualisasi kedua adalah kita bisa bikin table di sini. Selain kita bisa bikin berbagai macam grafik, grafik garis, gambar, batang, lingkaran, dan lain-lain, kita juga bisa bikin table. Mungkin kita bikin table yang sederhana aja, teman-teman. Misalkan kita mau misalkan kita mau mengkelompokkan atau mengkategorikan film-film yang Netflix buat berdasarkan genrenya. Karena ada banyak sekali genre, ada genre komedi, ada genre petualang, adventure, ada genre romance, dan lain-lain. Kita mau lihat nih, film-film Netflix berdasarkan genrenya. Pertama, teman-teman, kita bisa lihat di list in ya. List in ini kalau kita buka, nah ini kan genre-genrenya nih. Ada action adventure, kemudian ada komedi, ada dokumentasi, drama, ada acara anak. Pertama kita bisa drag and drop list in ini. Kita taruh aja di rows. Nanti dia akan muncul. Setelah itu kita coba drag and drop ratingnya juga. Kita bisa lihat ratingnya, karena kan ada rating. Ratingnya itu bukan rating kayak di Gojek ya, bintang 5, bintang 4, bukan. Tapi rating itu kan ada kayak kategorisasi. Ada rating movie untuk orang dewasa, ada rating movie untuk anak-anak, ada rating movie untuk remaja. Jadi ratingnya itu rating yang seperti itu. Kita bisa drag and drop juga ratingnya ke dalam browse. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata di action adventure ini ratingnya ada 3. Ada PG-13, ada R, dewasa, TV-14, dan TV-MA. Dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa drag and drop juga titel-titelnya. Karena kita mau lihat judul berdasarkan genre dan juga rating. Kita tinggal drag and drop title, lalu kita taruh di sini, di bagian rows ya. Lalu kita klik all members. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Judul-judulnya akan dikategorikan berdasarkan genre dan juga berdasarkan ratingnya. Nah, contohnya kayak ini, ada judul SWAT, volume SWAT, dia masuk ke rating PG-13 dengan genre action adventure. Nah, kemudian kita juga bisa ngasih lihat cast-nya ya. Cast itu kayak pemerannya. Di sini ada kolom cast. Kolom cast ini juga teman-teman bisa drag and drop langsung ke dalam browse. Add all members. Lalu bisa kita lihat di sini. Di sini di sebelah sini adalah judul film. Nah, di sebelah kanannya merupakan cast-nya atau pemeran-pemerannya. Oh iya, silahkan Coach Fauzan. Nah, terakhir teman-teman, selain kita bisa mengelompokkan berdasarkan rating dan juga berdasarkan genre, kita juga bisa menambahkan informasi tambahan ke dalam tabel kita. Misalkan kita mau menambahkan tentang deskripsi film atau review film. Kita bisa drag and drop deskripsinya, yang ini. Kemudian teman-teman tempatkan ke dalam detail. Di bagian sini. Di bagian marks ya, marks card.
marks cut, teman-teman drag and drop di bagian detail. Nah, nanti dia akan muncul kotak di sini. Ketika kotaknya kita hover pakai kursor, dia akan menampilkan beberapa informasi, ada cast, pemeran, kemudian ada deskripsinya, ada genre, rating, dan juga ada judul filmnya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan deskripsi, bukan deskripsi, sorry, tapi detail-detail lain. Misalkan kita mau masukin detail tentang direkturnya, siapa direktur film ini misalkan. Kita bisa drag and drop direktur, lalu kita masukkan ke dalam detail juga. Jadi nanti ketika kita hover mouse-nya, akan muncul informasi mengenai direktur. Direkturnya yang pertama adalah McGee, kemudian direktur kedua adalah Roland, ketiga Richard, dan lain sebagainya. Nah, ini colornya juga bisa kita ganti ya. Ini kan colornya biru. Mungkin colornya kita sesuaikan dengan Netflix, colornya kita ubah jadi warna merah. Sip. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah visualisasi pertama. Walaupun dia table, tapi dia tetap termasuk dalam visualisasi sebenarnya. Namanya bukan total film lagi, tapi film berdasarkan genre. Film berdasarkan genre. Oke, ini adalah visualisasi pertama. Lalu jika teman-teman mau nambah visualisasi, teman-teman tinggal tambah di bagian bawah sini. Nah, di sini ada tanda tambah ya, new worksheet. Kita tinggal tekan tombol new worksheet di sini. Dia otomatis akan membuka worksheet baru. Di sini kita bisa buat visualisasi. Misalkan kita mau buat visualisasi jumlah film ya yang dibuat oleh Netflix per tahun. Kira-kira berapa sih per tahunnya Netflix buat film? Nah, itu teman-teman bisa drag and drop. Berarti kan pertama kita analisis dulu. Kita mau lihat jumlah film Netflix per tahun. Berarti kan kita butuh jumlah film dan kita butuh tahun. Nah, untuk jumlah film kita bisa pakai title, teman-teman. Title ini tinggal kita drag and drop aja ya. Drag and drop ke sini. Nah, title ini tinggal kita hitung. Caranya kayak tadi. Klik bagian sini, kemudian pilih yang count. Nanti dia akan menghitung jumlah filmnya. Setelah kita dapat jumlah film, kita butuh tahun. Karena kita mau lihat nih, tiap tahunnya berapa jumlahnya. Teman-teman tinggal drag and drop aja, release year. Ke bagian sini. Teman-teman bisa lihat ya, ini kayak grafiknya salah nih. Grafiknya terbalik. Harusnya kolom ini, title ini kita pindahin ke rows. Release year kita pindahin ke column. Di sini teman-teman bisa lihat. Ternyata Netflix sudah ada jadi tahun 1900-an ya, 1925. Ada satu film di sini. Kemudian paling tinggi Netflix itu ada di tahun 2014-an. Dia 2018 lah ya. Dia ada 1000 film. Hingga menurun di tahun 2021. 592 film. Nah, ini kita menggunakan grafik garis. Teman-teman juga bisa ubah grafiknya. Tidak selalu pakai grafik garis. Caranya adalah teman-teman klik tombol yang bagian sini. Bagian kanan atas. Nanti di sini si Tableau-nya akan merekomendasikan kira-kira kita bisa pakai grafik apa aja. Nah, ternyata kita bisa pakai grafik tree maps, lalu ada lines, area chart, box whisker plot, bubble, dan Gantt. Kita tinggal pilih aja grafik yang direkomendasikan oleh Tableau.